Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dalam video ini saya akan menjelaskan sebuah karya umum dari Roh Kudus yang jarang sekali dibahas dalam pelajaran tentang doktrin Roh Kudus. Yaitu Roh Kudus adalah kreator, spiritus. Peran dan karya Roh Kudus itu sangat luas dan kaya. Meliputi karya umum dan karya khusus. Namun seringkali yang kita pelajari atau yang dibahas adalah berkaitan dengan karya khusus Roh Kudus dalam keselamatan orang percaya. Dalam bukunya The Holy Spirit, Sinclair Ferguson memaparkan bahwa kreator spiritus adalah karya umum dari Roh Kudus. Ini berkaitan dengan peran Roh Kudus sebagai roh pencipta yang terlibat dalam penciptaan dan pemeliharaan alam semesta. Artinya Roh Kudus sebagai life giver yang bukan saja sekedar mencipta, melainkan ia juga menopang alam ciptaan ini secara berkesinambungan. Sehingga semua makhluk ciptaan boleh hidup sebagaimana adanya. Berikut beberapa landasan Alkitab yang menerangkan secara eksplisit peran Roh Kudus sebagai kreator spiritus. Yang pertama, mari kita buka dari Kejadian 1 ayat 2 yang berbunyi demikian: bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bagian kedua yang saya ingin ajak kita untuk baca yaitu Mazmur 104 ayat 30 yang berbunyi demikian: apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Bagian ketiga dari Alkitab yang juga menjelaskan keberadaan Roh Kudus sebagai kreator spiritus adalah Ayub 33 ayat 4 yang berbunyi demikian: Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Bagian keempat yang juga menerangkan peran Roh Kudus sebagai roh pencipta adalah Ayub 34 ayat 14 hingga 15 yang berbunyi demikian: jika ia menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafasnya padanya, maka binasalah bersama-sama segala yang hidup dan kembalilah manusia kepada debu. Di sini pengakuan Ayub bahwa Roh Allah, Roh Kudus sebagai life giver, pencipta dan pemberi hidup. Reform tentang doktrin karya umum Roh Kudus ini. Pengakuan iman Gereja Prancis yang disusun pada tahun 1559 berdasarkan teologi Calvin pada pasal 7 menyatakan demikian: kita percaya bahwa Allah dalam 3 pribadi bekerja sama telah mencipta segala sesuatu melalui kekuatannya, hikmatnya dan kebaikannya yang tak terpahami, baik langit dan bumi beserta isinya. Dalam pasal 8 pengakuan iman ini mengatakan, kita percaya bahwa Dia tidak hanya mencipta segala sesuatu, tetapi juga memerintah dan mengendalikannya, sambil mengatur dan menetapkan sekehendaknya segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini. Pengakuan iman Belgia dalam artikel ke-13 mengatakan, kami percaya bahwa Allah yang baik itu setelah Ia menciptakan segala sesuatu tidak membiarkan mereka di dalam takdir atau kondisi yang sedemikian saja, melainkan memimpin dan memerintah mereka berdasarkan kehendaknya yang kudus sedemikian rupa sehingga tidak ada yang terjadi tanpa pengaturannya yang ajaib dan kudus. Pengakuan iman Westminster yang dipegang dan diakui oleh banyak gereja masa kini mengatakan dalam bab 4 ayat 1, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus telah berkenan demi penyataan kemuliaan, kekuasaan, hikmat dan kebaikannya yang kekal. Pada mulanya mencipta, artinya menjadikan dari yang tiada dunia beserta segala isinya, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan,
dalam waktu 6 hari dan sungguh amat baik. Dalam bab kelima ayat 1, pengakuan iman Westminster menyatakan, Allah pencipta agung segala sesuatu menopang, mengendalikan, mengatur, dan memerintah semua makhluk, kejadian dan hal dari yang paling besar hingga yang paling kecil, melalui pemeliharaannya yang berhikmat, sempurna dan kudus, menurut pra-pengetahuannya yang tidak dapat keliru, dan menurut rencana kehendaknya sendiri yang bebas dan tak dapat berubah-ubah, agar kemuliaan, hikmat, kuasa, keadilan, kebaikan, dan kemurahannya dipuji-puji. Melalui ketiga pengakuan iman reform tersebut, kita dapat melihat bahwa teologi reform tidak membatasi peran dan karya Roh Kudus hanya di area karya keselamatan saja. Tetapi teologi reform juga mengakui peran dan karya umum Roh Kudus di dalam penciptaan maupun pemeliharaan alam semesta. Karena itu, teologi reform percaya bahwa segala sesuatu ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam segala sesuatu. Demikian juga segala sesuatu ada di dalam Roh Kudus dan Roh Kudus ada di dalam segala sesuatu. Sebagaimana segala sesuatu berjalan sesuai dengan kehendak Allah Bapa. Saudara, tanpa mempelajari ajaran Creator Spiritus ini, kita cenderung akan memandang karya Roh Kudus secara sempit. Kita mungkin akan berasumsi bahwa karya Roh Kudus itu sebatas karya keselamatan di dalam Kristus. Atau mungkin kita hanya memandang kehadiran Roh Kudus itu baru terjadi hanya pada hari Pentakosta. Pandangan-pandangan yang sempit ini akan membuat kita juga melihat sosok atau pribadi Roh Kudus secara sempit pula. Sehingga tidak heran ada pandangan yang melihat Roh Kudus hanya sebatas kuasa atau karunia spiritual dalam diri orang percaya. Ada juga yang memandang Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang baru hadir belakangan, yaitu pada hari Pentakosta. Karena itu, dengan mempelajari ajaran Creator Spiritus ini, kita dapat melihat peran dan karya Roh Kudus sejak hari penciptaan hingga pada akhirnya nanti. Jika selama ini kita hanya terpaku pada pengajaran atau persepsi tentang peran dan karya Roh Kudus hanya sebatas karya keselamatan di dalam Kristus atau karunia-karunia rohani bagi orang percaya, maka melalui pelajaran Creator Spiritus ini kita dapat melihat betapa luasnya karya Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari hal-hal yang tampak luar biasa seperti kelahiran baru kita hingga hal-hal yang biasa yang kita nikmati sehari-hari. Seperti udara yang sejuk, oksigen yang boleh kita hirup, sinar matahari yang boleh kita nikmati, hijaunya dedaunan, kehadiran orang-orang di sekitar kita, semua itu merupakan pemeliharaan Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan pemahaman ini, kiranya kita boleh ditolong untuk lebih mudah bersyukur dengan kehidupan kita. Memang kehidupan seringkali memberikan masalah, tantangan, dan hambatan. Namun, pemeliharaan Roh Kudus tetap ada dalam keseharian hidup kita. Pemahaman Roh Kudus sebagai Creator Spiritus ini juga seharusnya menyadarkan kita sebagai orang percaya akan mandat yang diberikan kepada kita dalam Kejadian 1 ayat 26, di mana kita dipanggil, dicipta untuk menjadi rekan sekerja Allah yang turut memelihara dan mengupayakan alam ciptaan ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan dalam keseharian hidup kita untuk turut memelihara alam semesta? All hand declare